Ya. Ya, banyak yang berkomentar dan juga bereaksi, terutama dari Nakes ya, ketika RUU Kesehatan sudah disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Kita akan bahas lebih lanjut, terutama ketika Undang-Undang Kesehatan ini berpengaruh pada masyarakat luas ya, seperti saya, ayah Anda di rumah. Nanti kalau misalnya datang ke rumah sakit, apa saja yang perlu diperhatikan kalau sakit dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes Republik Indonesia. Pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Akhirnya ketemu ya. Mampir lagi ke studio kita. Setelah mau betul sedikit nih sebenarnya karena udah nggak pandemi, jadi sekarang udah nggak jadi juru bicara, jadi kepala biro nih ya. Kepala biro. Oke, terima kasih. Yang kedua ada Dr. Maisa Paranadipa, ini Waketum PBID. Pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dua-duanya Dok gitu ya. Saya ke Dr. Maisa terlebih dahulu. Kita bicara soal mandatory spending, yang pemahaman kami adalah tidak ada lagi kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan. Gitu kan? Artinya kalau tidak ada lagi kewajiban, ini kan kemampuan dan kemampuan dari pemerintah daerah sendiri. Dampaknya apa, Dok? Kalau misalnya pada masyarakat? Ya, bicaranya tentang jaminan terhadap program-program kesehatan atau pembangunan kesehatan itu berjalan dengan baik ya. Karena bicara tentang anggaran kesehatan itu di dalam undang-undang, itu adalah jaminan negara terhadap komitmen untuk pembangunan kesehatan. Komitmen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Kalau anggaran itu tidak ada, maka ini kan menjadi proses-proses yang dinamis nantinya. Bisa disediakan, bisa juga tidak. Kalaupun disediakan, anggarannya banyak atau sedikit. Nah, kalau anggarannya tidak cukup untuk melaksanakan program-program kesehatan, akibatnya apa? Nanti target-target pengentasan permasalahan kesehatan itu tidak tercapai. Kita berkaca terhadap undang-undang sebelumnya saja, di mana diamanakan 5% di APBN dan 10% di APBD. Pemerintah pusat sudah baik ya, di undang-undang sebelumnya mengalokasikan 5% di APBN. Tetapi kan banyak pemerintah daerah yang tidak mencapai 10% di APBD-nya, sehingga kita melihat sendiri laporan Bappenas dari 10 program kesehatannya Presiden, 9 program kan terancam tidak tercapai. Karena itu apalagi dihapuskan begitu. Apalagi kemudian anggaran itu dihapuskan, ini kan bicara komitmen. Komitmen untuk mengatasi permasalahan kesehatan, dan permasalahan kesehatan diatasi dengan anggaran tentunya. Iya. Artinya salah satunya misalnya kalau misalnya ada kejadian stunting gitu, Dok. Ya. Tidak ada anggaran, ya mungkin kasus itu akan terus ada di suatu wilayah. Bisa jadi. Permasalahan yang lain, misalnya persoalan TB. TB itu kan harus disediakan obat-obatannya, ya kan, disediakan alat-alatnya, kemudian bicara tentang insentif bagi petugas-petugas kesehatan. Nah, kalau tidak disediakan anggarannya, bagaimana melaksanakan program-program? Bagaimana melaksanakan berbagai program kesehatan, Dr. Nadia, termasuk juga yang disampaikan oleh Menkes kan alasannya kan berkaca dengan beberapa negara besar di Eropa misalnya, sudah tidak lagi berbicara mengenai angka, tidak lagi berbicara mengenai input, tapi outcome-nya. Maksudnya apa sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya mandatory spending itu kan seperti suatu kewajiban untuk memenuhi sebuah angka. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat tadi betul sekali disampaikan Dr. Maisa bahwa seperti TBC sampai sekarang ini belum selesai juga permasalahannya. Ini padahal anggaran sudah dikeluarkan juga untuk TBC ini dikarenakan karena kita melihat bahwa mekanisme perencanaan penganggaran dengan menetapkan suatu angka itu tidak menjamin bahwa pelayanan kesehatan ataupun program-program kesehatan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena apa? Karena yang terjadi adalah hanya kewajiban memenuhi anggaran tanpa membuat dulu rencana tentunya seperti apa pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Nanti tadi disampaikan bahwa tujuan akhir, outcome ataupun dampaknya itu seperti apa yang kita ingin sampaikan. Nah, tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah nih pertama harus mensinergiskan juga ya, karena kita tahu sumber pendanaan kan ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini kita coba atur melalui undang-undang kesehatan ini dengan adanya rencana induk pembangunan kesehatan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini yang pertama. Kedua, nanti ada sistem monitoring untuk kemudian berapa sih spend yang betul-betul dianggarkan oleh pemerintah daerah, dan tentunya merupakan budget sharing lah kalau pemerintah pusat nanti akan memberikan dukungan untuk kemudian memastikan bahwa tadi program-program atau penyakit-penyakit menjadi prioritas itu betul-betul teratasi sesuai dengan rencana. Ya, tapi kalau bukan menjadi suatu kewajiban lagi, khawatirnya nanti Pemda justru lepas tangan begitu, Dok. Apalagi tadi orang sudah ada aturan 10% aja belum memenuhi batas tersebut kok hingga saat ini, apalagi sudah ditiadakan. Sedangkan kan untuk mencapai outcome itu tentunya anggaran itu penting. Nah, yang mungkin harus kita
sepakati bersama, memenuhi itu belum tentu berarti programnya itu berjalan dengan baik. Karena akhirnya ada anggaran, kemudian ya udah supaya anggarannya habis kita bikin kegiatan. Jadi bukan suatu kegiatan yang komprehensif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu sebenarnya ada sistem yang bisa kita akan buat dengan adanya contohnya ya, spesifik grant. Jadi di dana alokasi umum itu ada satu mata anggaran di mana kalau pemerintah daerah tidak artinya menyepakati ya anggaran untuk kesehatan untuk program-program tertentu dengan batas-batas tertentu, tentunya dengan dukungan kapasitas fiskal yang kita juga pasti pertimbangkan. Kalau dia kapasitas fiskalnya rendah, nggak mungkin dong dengan contohnya DKI Jakarta yang kapasitas fiskalnya luar biasa ya. Itu kemudian kita akan sinergiskan supaya memastikan bahwa sebelum mengeksekusi lah untuk program-program lainnya, dia harus pastikan bahwa anggaran minimal basic untuk kesehatan itu dialokasikan. Berarti kalau di undang-undang ini saya membacanya dari penjelasan Dr. Nadia, ada ruang negosiasi dulu antara pusat dan daerah yang kemudian nanti diajukan oleh daerah, begitu? Ada rencana induk pembangunan kesehatan selama 5 tahun yang jelas, yang kemudian sudah disepakati Kemendagri, pemerintah daerah, Kementerian Keuangan dalam hal ini, juga Kementerian Kesehatan ya sebagai kementerian teknis. Oke, Dr. Maisa rupanya ada tuh uang-uang itu. Jadi ini kan retorika terkait dengan perubahan konsep penganggaran kesehatan. Padahal sebenarnya kan kami juga menyimak proses jalannya di Panja kan. Bagaimana di Panja itu kan hilangnya mandatory spending ini kan sebenarnya kan bukan keinginan Kementerian Kesehatan. Keinginan dari Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat bocoran-bocoran diskusi di Panja dan itu dikonfirmasi dari anggota-anggota Panja yang kami bisa hubungi gitu kan. Dan bahasanya itu kan bicara tentang efisiensi anggaran. Nah, pertanyaan besarnya kenapa lakukan efisiensi anggaran kesehatan sedangkan kita dihadapkan dengan sekian banyak PR-PR kesehatan hari ini, dan ini bicara tentang kepentingan masyarakat secara umum, bicara stunting, bicara tentang penyakit-penyakit menular dan tidak menular. Bahkan di dalam 10 program Bapak Presiden dan 9 program yang tidak tercapai itu ada satu yang tidak tercapai itu adalah keberadaan dokter di puskesmas. Ini tanggung jawab siapa gitu? Ya, kalau dihilangkan anggarannya, bagaimana caranya menyediakan dokter di puskesmas? Sedangkan ada anggaran saja belum cukup untuk menyediakan dokter-dokter puskesmas. Nah, ini yang ujung-ujungnya yang berdampak itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Oke, kalau itu kan bicara tadi kalau Dr. Maisa bilang soal dari Panja gitu, dari rekan-rekan Panja ada efisiensi anggaran gitu. Tapi kalau saya tadi Dr. Nadia sampaikan, jangan-jangan ada anggaran yang dipaksakan anggarannya ada, tapi kegiatannya tidak produktif. Ada, gitu. Artinya kan harusnya ada efektivitas dari anggaran itu ini sendiri. Ini bicara gitu. tentang pengawasan penggunaan anggaran dong harusnya. Harusnya kita bicara tentang tingkatkan pengawasan penggunaan anggaran kesehatan di pusat maupun di daerah. Itu yang harusnya ditekankan. Kita lihat bagaimana Bapak Presiden kecewa dengan pengelolaan anggaran di stunting misalnya kan. Ya, harusnya pengawasan itu yang ditingkatkan. Bagaimana anggaran yang dikeluarkan bisa benar-benar efektif dan optimal untuk melaksanakan program-program kesehatan. Jangan kemudian gara-gara lesson learned sebelumnya anggaran disediakan tapi kemudian yang dimanfaatkan hanya sedikit, kemudian dikurangin anggarannya. Gitu kan? Harusnya kan lebih ditingkatkan lagi pengawasannya. Oke. Artinya dengan solusi tadi yang ditawarkan yang sudah dijelaskan Dr. Nadia, bahkan ada kemungkinan jika memang ini terrealisasi dengan baik, justru nilai presentasi anggarannya bisa lebih tinggi begitu, Dok? Ya, sebenarnya kalau untuk di pusat ya, sejak tahun 2019 itu anggaran untuk kesehatan itu sudah lebih dari 5%. Tapi tadi ya, bahwa memang agak sulit melakukan pengontrolan secara menyeluruh ya. Makanya kemudian kita akan mulai dulu dengan tadi rencana induk pembangunan kesehatan, di mana nanti sudah jelas seperti itu. Ya, karena ini kan tentunya undang-undang baru yang harus kita kawal bersama dan kita implementasikan bersama. Tapi kan ini sudah suatu komitmen ya. Artinya kalau memang suatu daerah yang bisa mengalokasikan anggaran lebih dan tidak memaksakan, oh ya ini ada anggaran dan kita bikin aja. Makanya kemarin mungkin kita lihat juga bahwa Pak Presiden mengatakan anggaran stunting ternyata kok buat pagar, anggaran stunting kok banyak buatan jalan-jalan. Ya karena begitu uangnya datang, gimana nih cara ngabisinnya tahun ini? Karena kalau tahun ini nggak habis, tahun depan kita dikurangi dong. Ya. Tapi kalau misalnya memang harus mengacu pada rencana induk, yang itu harus disusun dulu, memakan waktu. Ada permasalahan kesehatan yang juga harus diselesaikan saat ini. Nah, kita bahas nanti ya, Dok ya. Saat lagi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi.